warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sujono 1 beserta staf Dewan Guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, singkat saja ini acara dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Sujono 1. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan calon guru penggerak Bapak Angga Dwi Purnomo beserta para Dewan Guru SDN Sujo 1. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh Bapak Angga dalam keadaan sehat walafiat serta penuh nikmat tentunya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah limpahkan pada kita, anak cucu kita hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya banggakan, betapa bangganya saya sebagai kepala sekolah di mana salah satu dari ibu bapak sudah terekrut menjadi calon guru penggerak. Tentunya hal ini akan memberikan pengaruh positif kepada utamanya ibu bapak guru, pada siswa dan pada sekolah pada umumnya. Nah, marilah kita manfaatkan semua yang telah dilaksanakan untuk memacu dan memicu semangat ibu bapak agar mengikuti jejak Pak Angga, yaitu marilah meningkatkan kompetensinya sehingga nanti bersama-sama untuk mengikuti juga menjadi calon guru penggerak. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan, melancarkan apapun yang sudah menjadi planning atau rencana atau hal yang sudah dilakukan ke depannya, sehingga akan menjadikan satu manfaat bagi kita semua, khususnya SDN Sujo 1.
Mungkin tiada kata yang lebih bijaksana untuk Bapak Angga yang sudah berusaha mewujudkan hal-hal yang sudah diterima untuk meningkatkan suatu kompetensi diri, kompetensi siswa, dan kompetensi lembaga tentunya. Jadi sekali lagi marilah kita ambil nilai positifnya sebagai pemicu kita untuk berbuat lebih baik, lebih giat, lebih semangat. Hanya ini yang mampu saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Angga Dwi Purnomo SPD GR. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, saya di sini akan mencoba menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman tentang apa yang saya dapatkan pada pendidikan calon penggerak, yaitu adalah budaya positif. Nah, kelihatannya kok tegang semua Bapak Ibu di sini. Kita perlu ice breaking dulu. Bisa ya Bapak Ibu? Sambil duduk nggak apa-apa. Saya contohkan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru di sini sudah pernah menerapkannya di kelas masing-masing. Contohnya seperti ini, saya contohkan dulu. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Saya? Oke, saya ulangi sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Oke, semangat semua ya. Oke, Pak Umar bisa bantu saya untuk next. Oke, nah di sini tadi dalam judul sudah ditampilkan, yaitu adalah kita akan belajar tentang budaya positif. Nah di sini konsep budaya positif itu ada, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini hari ini kita akan belajar bagaimana konsep dan juga penerapan dari poin-poin budaya positif tersebut. Bisa next, Pak Mon? Oke, di sini perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka kita ditekankan untuk mempelajari atau menerapkan pada anak didik kita, yaitu tentang pelajar Pancasila. Next, Pak. Oke, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada beberapa Bapak Ibu. Di sini ilusi guru mengontrol murid
ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini Bapak Ibu, kita beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, itu dapat mengatur anak untuk berubah. Namun kenyataannya Bapak Ibu, itu hanya ilusi. Bahwa yang dapat mengontrol dirinya sendiri, yang dapat merubah dirinya sendiri adalah anak tersebut sendiri, bukan guru, bukan orang tuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Next Pak Umang. Oke, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini pembelajaran kita atau pendekatan kita yang terdahulu kita mengacu pada stimulus respon. Namun pada pembelajaran kurikulum merdeka ini kita diharapkan untuk menuju teori kontrol. Contohnya di sini Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan, orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori yang dulu. Namun pada teori kontrol hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Jadi ketika ingin berubah, ketika ingin lebih baik, tentunya berasal dari diri sendiri. Tidak ada satu orang pun dari luar kita yang dapat mengontrol kita. Namun hanya motivasi, mungkin motivasi dari luar bisa Bapak. Selanjutnya, nah di sini disiplin positif. Nah di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Namun Bapak Ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga pendekatan kurikulum merdeka saat ini, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya mohon. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal dalam satuan pendidikan, yaitu dalam pendidikan kita, yaitu menganut pada asas atau profil pelajar Pancasila. Nilai yang disepakati, jadi ini adalah salah satu definisi dari kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal? Yaitu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini kita memiliki kewajiban kebajikan universal, yaitu pelajar Pancasila pada pendidikan kita saat ini. Selanjutnya Pak Umar. Oke, selanjutnya adalah teori motivasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Dalam Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipliner menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk saat ini Bapak Ibu, kira-kira dari 3 ini Bapak Ibu kira-kira ada di posisi yang mana? Monggo bisa acung tangan. Dipahami dulu. Ada 3 motivasi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira. Monggo, Bapak Muni. Menurut saya untuk saat ini pada poin yang ketiga. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu. Untuk muridnya Pak, untuk murid-murid di kelas kira-kira. Motivasinya ya. Motivasinya. Motivasi untuk murid-murid di kelas
maksimalnya untuk sementara ini adalah untuk poin yang kedua. Jadi masih pada poin yang kedua. Jadi masih pada tataran ada sesuatu yang diinginkan. Jadi seperti itu dalam berupa imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti itu. Tepuk tangan untuk Pak Odi semua. Oke. Jadi di sini ada ini membentuk suatu menuju dari dasar ke puncak Bapak Ibu. Yang paling rendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya pada murid, dia untuk berangkat ke sekolah agar tidak terlambat, dia tidak mau terlambat, takut dihukum Pak Guru. Akhirnya dia berangkat secara lebih pagi. Itu adalah yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika dia berangkat pagi ke sekolah, dia ingin ada yang memuji. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Namun pada posisi yang tertinggi yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dirinya sendiri mereka yakin bahwa dengan berangkat pagi dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang ia lakukan. Ini yang paling penting Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi pada anak. Jadi motivasi satu yang kedua itu adalah ekstrinsik. Namun yang terakhir adalah itu intrinsik, dari dirinya sendiri, bukan dari luar, seperti itu. Next, teman-teman. Di sini ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman dalam KBBI Bapak Ibu adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Resmi di sini Pak Guru. Yang kedua yaitu konsekuensi adalah akibat, hasil, impak atau pengaruh dari suatu perubahan. Selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari sini, dari tiga itu Bapak Ibu, kira-kira yang paling baik, yang paling cocok diterapkan atau yang Bapak Ibu sering lakukan di kelas, kira-kira yang mana? Ada yang ketiga. Nah, yang sering dilakukan biasanya di kelas. Nah, kebanyakan adalah yang pertama, yaitu adalah hukuman. Nah, di sini dalam hukuman di sini mungkin kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Saya bacakan aja. Nah, di sini kalau hukuman intinya itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan bagi siswa. Contohnya ketika siswa terlambat tadi, akhirnya dijemur di lapangan, atau tidak boleh dimasuk, di depan berdiri, angkat satu kaki, angkat telinga. Nah, itu adalah hukuman, yaitu dianggap menyakitkan dan itu akan berakibat pada nanti bisa terekam sampai nanti Bapak Ibu jangka panjang. Ketika dia lulus, ketika dia sudah berkeluarga atau sudah tua, dulu saya pernah dihukum sama Pak Angga. Akibatnya dia merasakan malu, itu adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi di situ adalah tadi akibat, hasil, impak atau pengaruh dari perbuatan. Contohnya yang tadi terlambat sekolah, terlambat masuk. Nah, konsekuensinya di situ biasanya ada aturan. Ketika dia terlambat harus mengerjakan menulis, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah konsekuensi ketika dia melakukan sesuatu, dia menerima sesuatu juga. Oke, selanjutnya yaitu adalah restitusi. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu diterapkan pada murid kita juga pada diri sendiri juga. Di sini restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya pada tabel restitusi. Restitusi itu menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Ketika dia salah, dia menyadarinya sendiri bahwa dia salah dan dia melakukan memperbaiki kesalahan sendiri sesuai dengan apa yang ia lakukan Bapak Ibu. Contohnya ketika dia
terlambat tadi. Jadi kita sebagai guru menanyakan kenapa dia terlambat, kenapa kamu terlambat, karena kesian Pak, apa yang kamu lakukan, alasan kamu kenapa kok terlambat, bagaimana cara menyadarkan dia terlambat. Selanjutnya kita memberikan tawaran pada dia. Ketika kamu sudah terlambat, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu terlambat itu bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Next. Nah, di sini selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini Bapak Ibu, kita membuat sebelum sebelum pembelajaran atau sebelum ajaran baru, nah kita tentu mengumpulkan murid-murid, membuat suatu peraturan kelas. Nah, kalau dulu itu peraturan kelas, jadi yang nggak nurut harus dihukum. Kenapa kok? Next, itu aja dulu. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu hanya ketika ia melakukan kesalahan, Bapak Ibu, melakukan kesalahan, yaitu sudah sanksinya itu. Namun keyakinan kelas, ketika dia meyakini, siswa meyakini bahwa ia salah, ia tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Ketika sudah tertanam dalam dirinya bahwa ia yakin bahwa apa yang kita sepakati itu sudah ada, maka dia tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Itu adalah mengapa keyakinan kelas. Next Pak. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Mungkin di kelas ini juga ada di sana. Di sana masih ada tata tertib kelas. Mungkin nanti setelah acara ini, setelah destinasi ini, mungkin nanti kita bersama-sama membuat keyakinan kelas yang cocok pada kelas kita masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Di sini pembentukan keyakinan kelas yaitu satu berupa pernyataan universal, yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Ingat, pernyataan positif maksudnya apa? Dilarang itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi dilarang terlambat, sebaiknya kata dilarang itu tidak boleh. Selanjutnya sedikit saja biar tidak diingat, ada peraturan panjang satu poin panjang sekali, sebaik mungkin itu dipersingkat saja seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Contohnya kelas rendah sama kelas tinggi, boleh enggak sama enggak kira-kira? Jelas tidak sama, beda sesuai dengan kondisi kelasnya. Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas tidak hanya 1-2 orang murid saja yang diajak, namun semuanya. Pak, gimana kalau ada salah 2 atau salah 3 yang nggak masuk? Sebaiknya nunggu lengkap dulu. Tapi kalau sudah ditunggu-tunggu gak masuk-masuk, ya terpaksa dibuat bersama yang ada seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Next. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kita membutuhkan apa saja sih yang dibutuhkan oleh siswa? Kita harus mempelajari itu dulu Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di situ bertahan hidup adalah makanan, pakaian, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang contoh yang kedua yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di situ diperdulikan, berbagi, kerjasama, itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Itu adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus
berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia itu, pada kebutuhan murid. Tentunya kebutuhan murid ada 5 ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan dasar manusia tersebut. Next, Pak. 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada juga manajer. Nah, contohnya di sini. Next, Pak Umam. Oke, selanjutnya itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya adalah murid datang terlambat. Di sini yang penghukum biasanya guru yaitu menyuruh siswanya berjemur di halaman sekolah selama 30 menit. Ada yang tadi saya bilang tadi, berdiri di depan kelas sambil memegang telinga. Itu adalah posisi penghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah pada murid, yaitu dengan Bapak Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Jadi menimbulkan rasa bersalah pada murid. Selanjutnya Pak Umar. Di sini adalah yang pertama adalah teman. Posisi teman. Biasanya ayolah bantu Bapak demi Bapak ya. Ya seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan dari Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu atau bapak bereskan masalah kamu. Itu adalah posisi kontrol dari teman. Jadi berteman dengan siswa seperti itu. Ada juga pemantau. Di sini yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Kamu tahu kan peraturannya. Apa yang akan kamu tahu kan sanksinya apa? Itu adalah dalam posisi pemantau. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah manajer. Nah, diharapkan Bapak Ibu menerapkan ini pada murid-muridnya, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini adalah posisi dari manajer Bapak Ibu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah pada 5 posisi kontrol itu pada manajer tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Di situ ada tulisan di bawah, baik Bapak, kira-kira apa yang kamu lakukan sebenarnya pernah lakukan dengan orang lain Bapak dulu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang datang terlambat tadi aja dah. Jadi menstabilkan identitas adalah kenapa kamu kok datang terlambat? Oh seperti itu, contohnya kesiangan Pak. Lalu kita bertanya lagi, oh ya sudah, Bapak dulu juga pernah kesiangan. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung memarahi murid Bapak ini, itu salah. Selanjutnya setelah menstabilkan identitas yaitu ada melakukan validasi tindakan yang salah. Di sini, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Kenapa kamu terlambat tadi? Alasannya kamu kenapa? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan yang kamu butuhkan? Itu adalah tahap dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini yaitu baik. Kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti ini terus tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin seperti apa? Itu contohnya. Terus bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Terus rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester 6 nanti? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menerapkan ini ketika sudah membuat keyakinan kelas tadi. Seperti itu. Jadi untuk menuju ke tahap ini, buatlah keyakinan kelas dulu, baru membuat keyakinan sekolah. Lalu ketika ada masalah kepada murid bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Selanjutnya bawah. Nah, di sini menstabilkan identitas. Ada contohnya di sini Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah, pembelajarannya itu adalah
berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tegaskan pada murid bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya yaitu di situ, berbuat salah itu tidak apa-apa, terus tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan terakhir itu adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah salah satu kata-kata untuk menstabilkan identitas, bisa diterapkan nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi pada validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan atau memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mungkin ada kebutuhan siswanya yang tidak terpenuhi. Ini bisa diyakinkan di sini Bapak Ibu. Contohnya kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah contoh kata-kata dari menerapkan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya Bapak, di sini adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah proses terakhir, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi menyadari kesalahan bukan karena dikasih tahu orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Di sini contohnya kata-katanya itu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu dalam menanyakan keyakinan. Next Pak. Nah di sini ada saya membuat suatu video tentang penerapan segitiga restitusi. Monggo bisa saya tampilkan. Nah ini Bapak Ibu, saya membuat salah satu segitiga restitusi pada anak didik kita. Bisa di sini. Bagus nah, apa wajahnya seperti itu ya? Iya Pak, Mas tadi pas nanya yang mencatat saya dibantu dengan nama orang tua saya. Ya Pak, ada nggak Pak? Nah, jadi waktu saya mencatat terus tiba-tiba ada yang menyebut saya. Dulu ketika seperti itu juga akan marah. Nah tadi setelah marah, Islam melakukan apa? Bukan tadi waktunya mencatat, terus saya ambil buku Denny, saya coret-coret dari bukunya Denny, lalu saya marahin dia. Nah, seperti itu jadi Ustaz mau marah-marah sambil membaca bukunya Denny. Ya, untung aja Ustaz tidak melakukan hal yang lebih parah lagi ya. Iya Pak, untung aja Denny sama saya Denny tidak dipukul pakai sapu-sapu Pak. Oh, bukannya dengan itu satu-satu ya. Nah, kira-kira sekarang pikirkan kembali coba dari tindakan tadi kamu sesuai nggak sama keyakinan kelas ini Pak? Tidak Pak, tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, kira-kira dari alasan kamu tadi kenapa tidak sesuai, kira-kira keyakinan kelas apa yang menurut kamu tidak sesuai? Mungkin tidak menghargai orang lain Pak. Nah, ini tidak menghargai orang lain. Ustaz tahu kan pentingnya menghargai orang lain apa? Iya Pak, untuk bisa didukung. Nah, itu bisa didukung. Jadi menghormati orang lain itu pentingnya yaitu bisa didukung.
Nah sekarang dari tindakannya kamu tadi untuk memperbaiki kesalahannya tadi, Husna kira-kira mau ngapain? Saya akan bertanggung jawab dan mengkopi catatan saya, terus saya kasihkan ke Dewi, lalu saya meminta maaf kepada Dewi. Nah, itu tadi yang pertama akan bertanggung jawab ya dengan fotokopi catatannya Husna, lalu dengan ini yang kedua yaitu meminta maaf. Oke, dari sini dari tindakan tadi Pak Guru nanti akan melihat tindakan kamu selanjutnya seperti apa. Oke, dari sini Pak Guru ucapkan terima kasih. Boleh kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pelajaran. Jangan marah lagi ya. Oke, kembali ke kelas. Selamat siang Rafael. Nah, Rafael tahu kan kira-kira kenapa Rafael dipanggil ke sini? Tidak masuk dan juga tidak pakai sepatu. Dulu juga pernah melakukan kesalahan demikian, yaitu telah masuk setelah istirahat usai. Tapi ada alasannya kan kenapa Rafael seperti itu? Seru main di sungai. Jadi kesalahan Rafael tadi kira-kira yang dengan kelas apa yang Rafael langgar? Nanti ayo dipikirkan. Kira tindakan Rafael tadi itu melanggar yang dengan kelas apa? Disiplin dan juga apa-apa. Nah, Rafael tahu kan pentingnya disiplin dan apa-apa? Coba sekarang pikirkan lagi Rafael. Kira-kira untuk memperbaiki tindakan tadi, Rafael ini apa? Nah, Rafael akan disiplin lagi ya, tingkatkan disiplinnya dan juga membawa sepatunya ya. Juga nanti dipakai juga di sekolah ya. Oke, hasil dari tindakan Rafael, lihat tadi dan juga jangan diulangi lagi ya. Oke, terima kasih atas waktunya Rafael. Silakan kembali ke kelas lanjutkan pelajaran ya. Nama saya Husna dari kelas 5A dan sejauh 1. Setelah saya menemui Pak Angga, saya bisa tahu isi hati saya dan tahu apa letak kesalahan saya. Dan saya akan bertanggung jawab dengan apa yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael dari kelas 5B SD Setelah saya Oke, jadi dari video tadi adalah penerapan dari segi restitusi, yaitu bagaimana cara anak untuk menyadari kesalahannya sendiri, bagaimana untuk menenangkan dirinya sendiri, dan akhirnya bagaimana ia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri tanpa guru itu memberi hukuman. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini penutup yaitu adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu sebagai manajer yang tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu adalah dari standar nasional pendidikan kita.
Oke, selanjutnya Pak. Oke, sekian dari saya, dispenser saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya akhiri. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab, ya. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Angga, sangat luar biasa sekali. Mohon aplausnya para audiens. Oke, di sesi ini sekarang kita akan untuk melakukan tanya jawab kepada semua audiensnya. Mungkin di sini tadi yang sudah Pak Angga paparkan, ada yang masih belum atau masih bingung atau gimana ya? Karena di sini tadi saya juga melihat ya waktu di teori kontrol dan yang di depan tadi apa Pak? Sebelum teori kontrol itu apa? Stimulus kontrol atau apa ya? Nah itu setiap kebutuhan sama ya. Nah di teori kontrolnya itu kan berbeda. Nah mungkin di sini juga pendapatnya juga berbeda seperti apa sih gitu ya? Karena setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda gitu ya. Monggo mungkin ada yang mau bertanya disilakan atau berbagi pengalaman dari disiplin positif, monggo dipersilakan. 1, 2, 3. Bunda. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ini sekedar masukan untuk sharing terkait dengan istilahnya yang disiplin positif dan sebagainya tentang teori kontrol. Pada dasarnya kita sebagai pendidik atau guru tidak pernah dan tidak boleh membedakan dari latar belakang ataupun kondisi apapun siswa kita di kelas. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya teori kontrol, di mana itu sebagai bekal kita sebagai pendidik bahwa kita akan bisa bersikap adil. Kata adil kan tidak harus sama, karena kita akan melihat bagaimana siswa kita masing-masing. Tadi sebelumnya kebutuhan sama, ternyata dengan adanya teori kontrol ternyata kebutuhan berbeda. Itu artinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa. Jadi kemampuan berpikirnya. Yang terpenting kita bisa menanamkan mindset pada siswa itu secara sama. Jadi kita menumbuhkan mindset mereka sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Mungkin cuma itu. Jadi intinya kita harus benar-benar sebagai guru memahami dulu siswa kita di kelas dengan segala keunikan dan keterbatasannya. Yang pada prinsipnya tidak ada siswa yang tidak bisa, tidak ada siswa yang nakal, dan tidak ada siswa yang bodoh. Naudzubillah, kita jangan sampai menyebut kata itu karena itu sudah benar-benar kurang manusiawi. Pada prinsipnya kita hanya boleh menggunakan kalimat yang positif tadi. Makanya saya ketika Pak Angga memaparkan, alhamdulillah betapa hal itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menambah wacana atau wawasan agar kita bisa lebih meningkatkan cara memperlakukan siswa kita dengan lebih maksimal. Terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk para siswa. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bertanya atau berbagi
Monggo, Pak Muni. Terima kasih. Mohon izin Bunda. Ini untuk sharing yang menurut saya sangat bermanfaat karena ini membuka wawasan, membuka cakrawala yang semula tertutup sekarang mulai terbuka. Kita menjadi lebih tahu kita harus berbuat apa. Kita sebagai guru itu sebagai fungsinya apa, memperlakukan siswa itu bagaimana dan lain sebagainya, sehingga setiap potensi yang ada di dalam diri siswa itu benar-benar berkembang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, bakatnya, tanpa mendiskriminasikan apa yang menjadi kekurangan dari siswa tersebut. Kalau kita berbicara masalah budaya positif, berarti kita selalu membicarakan hal-hal yang positif di sini. Jadi kita kesampingkan, seperti kita tahu bahwa kalau kita besarkan hal yang positif, meskipun itu dalam diri manusia itu pasti ada negatifnya, tetapi ketika positifnya itu dibesarkan, secara tidak langsung negatifnya akan terpinggirkan. Dan lama-kelamaan secara berkesinambungan positifnya itu terus kita laksanakan, maka negatifnya akan hilang dengan sendirinya. Tanpa disadari, tanpa kita disadari oleh siswa, ternyata secara tidak langsung negatif yang ada dalam Indonesia itu sudah hilang dengan sendirinya, tanpa mereka itu merasa dipersalahkan. Ya, ini menjadi membuka cakrawala baru, membuka ruang baru bagi kita bahwa bagaimana kita memposisikan siswa. Mereka tidak menjadi subjek, tidak menjadi objek, tetapi menjadi subjek untuk pengembangan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, yang perlu kita persiapkan, yang perlu benar-benar kita adalah Yegoro, katanya orang Jawa, gitu. Kita sebagai guru memang betul-betul dengan mereka, dan bagaimana kita memanfaatkan kelebihan mereka untuk dikembangkan dan mengecilkan kekurangan dari diri mereka. Jadi itu yang saya ambil dari kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Luar biasa sekali apa yang kami telah pelajari hari ini. Monggo Bu Puji, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau seperti apa? Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nanti pas ditutup masih aku mau warpi tekoni gile kok lali ya. Mungkin biasanya kan seperti itu, ketika kita di sini lupa nggih. Nanti pas selesai acara ditutup, kelingan aku mau takon iki. Oke, sudah cukup. Kalau sudah saya tutup nggih. Oke. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Angga tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjalankan apa yang sudah dipaparkan tadi nggih. Oke. Marilah kita tutup pertemuan ini bersama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.